Hello, hello everybody. Lucu ya, ini nggak tahu makhluk apa di atasku. Wih, dia bisa lompat. Serem amat dia, Be. Dia bisa lompat. Coba ya, aku coba ambil dia ya. Loh, hilang. Bisa pindah. Coba aku ambil lagi ya. Dia bisa lompat. Oh my god, lucu banget. Coba aku ambil. Ih, hilang. Dia lompat lagi. Aku nggak tahu ini binatang apa, tapi lucu banget dia bisa lompat-lompat gitu, pindah ke pundak aku, ke kepala aku. Oke deh, kita mulai. Kita bahas saham-saham dan kita bahas market hari ini. Yeay, kalau di TikTok dia rasionya bener. Kalau di IG aja nih rasio kamera aku rada-rada. IHSG-nya hari ini agak kurang bagus. Merah ini dia tanda bisa turun lagi, bisa sampai ke 6828, dan kalau jatuh sampai 6828 atau 6830 ini patternnya nggak oke. Dia patternnya bisa lanjut. Jika 6828 nya ditembus ke bawah, dia bisa lanjut turun sampai 6770, tapi nggak usah dipikirin dulu lah ya. Lagian kita banyak cuan dari saham second liner akhir-akhir ini. Jadi IHSG-nya dan saham-saham gedenya nggak terlalu atraktif. Terus ini Astra International, dia jatuhnya lumayan signifikan, udah nggak usah dipikir kenapa. Yang jelas kalau jatuhnya kayak gini nih avoid dulu ya. Jadi ini M-Trade juga ada cut loss sekitaran minus 0,7 sampai 5,3%. Dan ini hari ini jatuhnya volume transaksinya lumayan gede, jadi just exit dulu aja gitu. Terus kemudian selain ASII, hari ini IHSG juga turun itu didorong oleh saham TLKM. Sebelumnya aku mau kenalan dulu buat kalian yang baru nonton TikTok live aku malam hari ini. Nama aku Ellen May. Aku di sini sebagai founder M-Trade dan trader investor saham, akan membantumu Senin sampai Kamis di Instagram live jam 8 malam dan Jumat jam 8 malam di TikTok buat kamu-kamu yang pengen tahu pergerakan market gimana. Dan besok tuh ada MVestart, langsung aja ke mtrade.id/mvestart, mtrade.id/mvestart. Besok jam 10 pagi, tapi mesti daftar dulu dari hari ini. Balik ke market ya. Oke, terus TLKM ini bakalan masih bisa turun lagi kemungkinan sampai 3720. Jadi wait and see dulu, jangan beli sekarang. HMSP juga bikin IHSG turun sekitaran bisa sampai ke 880 bahkan 875. Terus gudang garam juga ini hari ini agak kurang bagus juga, bisa sampai ke level 24.750. Nah, kalau market value saat ini 8,8 triliun rupiah, tapi di pasar reguler ini ada transaksi negosiasi 2,5 triliun, yang mana 800 miliarnya berasal dari negosiasi BSDE dan juga BCA 400 miliar gitu. Terus ada pertanyaan di sini dari salah seorang member kita, dari salah seorang member M-Trade. Portfolio M-Trade ada yang jangka pendek, menengah, dan panjang. Apakah masing-masing harus dipisahkan sekuritasnya? Jika iya, kenapa? Dan kalau tidak, bisa plus minusnya apa? Saran saya sih kalau masih pemula sebaiknya dipisahkan untuk yang jangka panjang dan juga tradingnya, supaya strateginya nggak kecampur. Kenapa? Karena uang itu seperti air, kalau ditaruh di satu ember, kalian lagi masih belajar, strategi bisa kecampur. Yang trading, jadi kalau pas tradingnya rugi, dia nggak mau cut loss, bisa jadi investasi dadakan, padahal sahamnya nggak cocok untuk investasi. Sebaliknya, tadinya rencananya mau long term investing, gara-gara nggak dipisahin, jadinya kena profit taking deh ya. Jadi naik dikit udah di profit taking kayak gitu. Jadi saran aku dipisahin, kecuali kamu udah kebal, udah baal sama kondisi market naik turunnya gimana, emosi kamu udah kebal, kamu boleh tuh satuin di rekening sahammu tuh, jadiin satu boleh. Ini aku kalau gangguin dia sebel, dia bisa pindah. Iya. Yeah. Weh, ada hatinya, lucu banget. Thank you yang kasih ini. Oke. Bangkrutnya Evergreen berpengaruh dengan kondisi market enggak? Kita akan lihat ya nanti ya dalam jangka menengah panjang gimana. Kayaknya sih nggak terlalu berdampak, karena yang lebih berdampak tuh kondisi makro. Oke, kita mau bahas beberapa saham.
Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu hasil FOMC minutes ya. Jadi hasil rapat The Fed menunjukkan sebagian besar peserta terus melihat resiko kenaikan yang signifikan terhadap inflasi. Jadi masih bisa ada kenaikan suku bunga di bulan September nanti ya. Jadi Juli udah naik, September masih bisa akan naik, dan ini semua udah predicted atau udah anticipated gitu. Jobless claim di US gimana? Jobless claim di US nih angkanya lebih rendah daripada kemarin, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Amerika ini agak-agak melemah dari level yang kemarin sangat ketat, sehingga kalau lihat dari jobless claimnya ini bisa agak-agak mengurangi inflasi. Jadi ada faktor yang menambah inflasi, ada yang mengurangi inflasi, intinya suku bunga bakalan masih tetap naik gitu. Oke. Inflasi di Indonesia bakalan bisa naik karena gaji PNS ada potensi naik 8% di 2024 ya. Nah, terus kita akan lihat lagi untuk saham-saham yang lagi ada sentimen apa aja. Aku mau bahas UNTR nih. Thank you. Ini dikirimin lucu-lucu. Lucunya live TikTok ini. UNTR kita lihat ya. Saat ini UNTR ada sentimen apa? Grup UNTR yakni PT Energia Prima Nusantara atau EPN ini bersama dengan konsorsiumnya dari Jepang bekerja sama juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini siap menggarap proyek pembangkit listrik tenaga sampah. Wow. Pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wow, keren ya. Jadi langkah ini cukup menarik bagi UNTR karena melakukan inovasi buat pemanfaatan energi terbarukan melalui PLTSA. Udah pernah dengar belum PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah? Oke, aku akan bahas teknikalnya UNTR gimana. Jadi meskipun ada hal-hal yang bagus dan menarik kayak gini, ini bukan berarti langsung berdampak ke harga sahamnya. Mari kita lihat. Cakep ya kameranya kalau di TikTok. Kita tiap hari nge-live di TikTok apa ya? Ya, ini jadi UNTR dalam jangka pendek dia ada pattern head and shoulders kecil. Dan ini batasnya ada di level 26775. Kalau dia jatuh breakdown bisa sampai ke level 25925 atau 26.000 di sini. Jadi UNTR ini you have to be very careful kalau misalkan dia jatuh di bawah 26775. Wait and see dulu aja ya. Nah, oke, terus aku mau bahas Seger. Ini ada sentimen lagi, Seger ini bakalan melakukan diversifikasi bisnis masuk ke energi terbarukan atau renewable energy ya. Jadi ini berita yang bagus dari Seger, SGER atau Sumber Global Energi Tbk. Dengan melakukan penjualan hasil olahan wood pellet ya atau pellet kayu, kolaborasi dengan entitas grup Sampurna. Jadi PT Sumbergraha Sejahtera. Ya, jadi ini cukup menarik karena wood pelletnya ini termasuk energi terbarukan dan di mana emisi karbon yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada batu bara. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Dan Seger ini harga sahamnya naik terus. Jangan dikejar dulu, biarin aja, biarin dia mau naik sampai berapa, biarin aja, udah nggak usah FOMO. Nggak apa-apa, hidup kamu baik-baik kok tanpa beli saham ini. Tunggu nanti kalau pas dia turun ya. Jadi ini masuk watchlist tuh. Tunggu kalau dia turun. Turunnya sampai berapa? Saya masih belum bisa pasangin Fibonacci karena ini belum ada puncaknya gitu. Jadi kalau ngelihat dari kondisi kayak gini sih saya nunggu retracementnya sampai level 900-an biar dia consolidating dulu baru masuk. Jadi nggak mau masuk di atas kondisi seperti ini, salah-salah bisa nyangkut di pucuk yang di bawah udah profit taking nanti ya. Jadi just wait and see. Aku suka banget nge-live di TikTok karena aku nge-live di TikTok ini lucu-lucu banget ya. Jadi pokoknya lucu-lucu deh live di TikTok ini. Terus ada yang nemenin aku kayak gini. Ada yang nemenin aku kayak gini nih. Oke, kita lanjutin bahas saham lain. Aku mau bahas apa coba? S Hardware yang udah lama nggak dibahas juga. Aku mau bahas S Hardware yang sekarang lagi sideways, kondisinya lagi sideways. Ya ini S Hardware lagi sideways. Terus kemudian ada sentimen positif buat S Hardware ini, dia bakal buka 7 toko baru di semester 2 2023 khususnya di Jawa ya, Pulau Jawa.
Terus ada integrasi membership program dengan kawan lama grup pada kuartal 4 2023. Nah, sekarang kan dia sama Informa apa tuh juga masih pisah-pisah membershipnya. Sekarang mau digabungin. Terus ada campaign lebih jauh dengan celeb couple itu Ringo Sabai. Ya, jadi ada pengembangan-pengembangan di sinilah meskipun nggak signifikan. Dan aku suka S Hardware ini biarin dia konsolidasi dulu, sideways dulu. Kalau naik terus malah nggak bagus gitu ya. Jadi biarin dulu dia membangun base atau foundation yang baru. Terus aku mau bahas semen Gresik ya, atau semen Indonesia. Dulu namanya semen Gresik, sekarang namanya semen Indonesia, SMGR. SMGR hari ini candlenya agak nggak enak gitu. Dia bisa turun sampai 6650, dijagain di 6600. Kalau misalkan breakdown dari 6600, dia bisa bablas turun sampai sekitaran berapa nih? Bisa sampai 6300-an. Nah, secara teknikal SMGR lagi masih sideways, dan kalau secara fundamental gimana? Secara fundamental hingga Juli 2023 realisasi penjualan semennya itu 21 juta ton, di mana domestik 17 juta dan ekspornya 4 juta, dan angka itu termasuk cukup bagus, dan permintaan semen domestik ini jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor. Ya, jadi dalam negeri itu hanya bisa terpenuhi 50-60% dari kapasitas pabrik SMGR. Jadi demandnya sebenarnya masih ada dan harga batubara turun, tapi dia udah dapat harga tetap yaitu harga DMO. Intinya SMGR wait and see dulu. Secara teknikal dia perlu ada konsolidasi dikit. Oke, terus aku mau bahas ITMG. ITMG ini secara teknikal kabarnya gimana? Mari kita lihat. Dia agak sideways gitu ITMG-nya. Dia bisa turun sampai level 27 ribuan ITMG-nya. Dia lagi mencatat kontrak penjualan batubara 88% dari target. Sebenarnya secara fundamental dia cukup oke, bisa bertahan, dan tahun 2024 nanti dia juga masih bisa bagi dividen. Jadi 2023 ini masih cuan termasuk PTBA meskipun cuannya nggak segede tahun lalu. Nah, tapi secara teknikal better wait and see dulu. Kenapa? Karena dia potensi bisa breakdown dari MA-nya dan bisa menuju sampai level 27.000. Jadi wait and see dulu aja. Kalau breakout gimana? Ya udah, breakout mah M-Trade juga udah ada di sini modal bawah. Makanya join M-Trade ya. Oke, terus buat kamu-kamu yang baru belajar saham, aku sarankan besok kamu ikut Mvestart. URL-nya ada di sini. mtrade.id /mvestart mtrade.id /mvestart ya. Nah, jadi bisa masuk ke sini mtrade.id /mvestart. Di sini ada informasinya. Terus kamu bisa klik daftar Mvestart di sini besok jam 10 pagi ya. Jadi kamu bisa belajar di Mvestart untuk yang baru mulai investasi saham, untuk belajar strategi investasi dan trading yang saya pakai selama ini untuk yang masih pemula. Bedanya apa sama live malam hari ini? Kalau live malam hari ini ya kita bahas saham-saham lah ya, update-update saham. Lucu banget berang-berangnya ternyata ikut di kanan bawah di sini. Saran saya buat kamu yang baru mulai di saham, jangan langsung ke Mtrade dulu. Better kamu belajar dulu di Mvestart atau pengenalan dari Mvest di sini. Karena kalau kamu langsung ke Mtrade itu udah trader banget. Jadi kamu mesti paham secara resikonya. Dan di belakang aku ini aku mau pamer dikit. Tada! Ini silver button. Thank you to my team. Actually it's teamwork, dan thank you buat kalian yang udah nontonin aku live tiap hari. Jadi meskipun aku nge-live di Instagram, di TikTok, itu rekamannya ditaruh di YouTube. Jadi thank you buat yang udah subscribe YouTube aku, sehingga aku dapat ini. Wih, ditutupin sama si ini. Sehingga aku dapat ini nih. Ini silver button dari YouTube. Wah, ini beruangnya ikutan. Berang-berangnya ngapain dia? Duh, nutupin trofi aku. Anyway, giveaway apa ya? Balikin dulu. I'm so happy. Oke deh, aku kasih berapa orang ya? Aku kasih 10 orang gratis Mvestart besok. Dengerin baik-baik live aku malam hari ini karena aku bakalan kasih kamu pertanyaan di akhir nanti yang berasal dari apa yang aku bahas malam hari ini. Oke, aku mau bahas HIL sekarang. HIL ini dia ada sentimen positif, dia menangkap peluang pasien luar negeri
senilai 170 triliun ya, meningkatkan kapasitas layanan kesehatan subspesialisasi seperti kanker tulang dan kanker tulang, perut, jantung dan paru-paru gitu. Terus di mana nih? Iya, di mana sebanyak 2 juta pasien tuh dari dalam negeri berobat ke luar negeri. Jadi bukan pasien luar negeri sih, pasien dalam negeri yang kabur ke luar negeri dengan devisa mencapai sekitaran 163 triliun sampai 170 triliun. Semoga sukses ya untuk Medikaloka Hermina. Sebenarnya kalau aku boleh komen sih, bicara tentang kesehatan di Indonesia, tenaga medis di Indonesia tuh yang paling penting diperhatikan selain alat-alatnya. Alat bisa dibeli, tapi tenaga medisnya mungkin itu yang perlu diperhatikan juga. Anyway, kita bicara tentang saham Hill. Harga sahamnya lagi konsolidasi sideways, kita watch di 1395. Tapi ini udah nggak masuk strong recommendation lagi karena dia udah agak-agak slow down gitu. Oke, terus kemudian kita mau bahas DSSA. Ini agak-agak random dikit. Basically biasanya aku jarang banget bahas saham kayak ginian. Dian Swastatika Sentosa, ini ada buyback saham sebesar 1,49 triliun rupiah. Chartnya kayak gini, jadi hindarin dulu aja. Terus ada jarang banget juga aku bahas WSBP. Kita ngintip-ngintip lah ya saham-saham ini. WSBP ini ada membidik kontrak baru 4 triliun rupiah tapi sahamnya gocap, ya udah hindarin aja. Kita mau lihat Adikarya yang beberapa waktu lalu chart patternnya cukup menarik. Kita lihat Adi. Ya, beberapa waktu lalu ada pattern di sini seperti pennant bentuknya, tapi kemudian dia udah naik dan sekarang malah jadi sideways. Jadi kita hindarin dulu sementara ini. Oke, aku mau bahas dari pertanyaan kalian. Gunawan S nanya IMAS dan IMJS yang kapan hari memang sempat naik dan sempat kasih cuan di M-Trade cukup lumayan. Nah, dalam jangka pendek M-Trade udah jualan tadi untuk IMAS-nya, untuk jangka menengahnya kita masih nge-hold. IMJS-nya juga sama, ini dalam jangka pendek udah kena jualan, sedangkan yang dalam jangka menengahnya masih nge-hold. Terus kemudian TLKM gimana? Tadi ada yang nanya nih, TLKM gimana kabarnya? TLKM masih sideways aja. Aku tadi kayaknya udah bahas di awal, jadi ada potensi dia agak-agak turun gitu. Nah, terus aku mau bahas dari saham-saham metals nih. Ini ada Antam ya, jadi proyek baterai electric vehicle ini butuh 183 triliun dan Antam nih yang pegang kendali gitu. Jadi Mind ID ini butuh total investasi sekitaran 183 triliun rupiah untuk mengejar target 15 gigawatt baterai kendaraan listrik gitu ya. Dan Mind ID merealisasikannya melalui Antam dengan menjadi pemegang saham mayoritas 51% di perusahaan patungan bersama dengan perusahaan baterai EV terbesar asal Tiongkok namanya CATL. Nah, jadi secara teknikal masih sideways aja meskipun secara fundamentalnya bagus, kita watch di angka 1940-an. Oke, di M-Trade ada beberapa watchlist yang akan dibahas di morning briefing besok Senin. Oke, aku sekarang mulai bahas pertanyaan kalian ya, Q&A. Besok ada Investart jam 10 pagi. Dan aku akan masih kasih giveaway buat kalian. Silahkan diikutin terus TikTok live aku ini. Dan nanti aku akan kasih pertanyaan di akhir sesi. BSDE dia candlenya merah, potensi turun sampai level 1100 sampai level 1070. Terus kemudian, GoTo jangan dulu ya. GoTo ini dia naiknya cuma sementara aja dan angka segini ini agak-agak riskan kalau sampai ke gojek nanti kamu susah jualannya. ASI tadi aku udah bahas di awal. Udah belum sih? Ya udah deh. Intinya jangan masuk dulu. Ini jatuh dengan volume yang agak gede. Sido dan juga BRIS. Sido wait and see dulu. BRIS wait and see dulu. Oke. Sebelum aku lanjutkan, aku mau bahas tentang craftsmanship mindset dan juga passion mindset yang akan ngebantu banget buat kalian trader dan investor saham. Udah ngebaca belum postingan tanggal 17 Agustus tuh di Instagram kemarin, yang bakal aku post di TikTok juga. Ada yang baca nggak di sini? Jadi craftsmanship mindset dan juga passion mindset.
Nah, passion mindset tuh intinya adalah fokus pada hal yang kita sukai dan fokus untuk menyenangkan diri sendiri. Kira-kira kayak gitu. Craftsmanship mindset fokusnya adalah memperbaiki diri untuk memberikan yang lebih baik lagi buat diri sendiri dan juga orang lain. Pastinya fokusnya sifat yang proaktif, karakter yang proaktif. Nah, di dalam trading dan investasi saham, memiliki craftsmanship mindset itu sangat penting sekali. Dulu saya pikir ini passion saya, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya enggak deh. Passion aku apa sih? Aku bahkan nggak ngerti passion aku apa waktu itu. Mungkin passion aku sebenarnya crafting, ya kayak cewek lah pada umumnya lah ya. Dan aku sebenarnya passionate di art gitu. Nah, tapi pas masuk ke saham, aku tuh dulu benar-benar nggak ngerti banget dunia saham di tahun 2006-2007 tuh aku benar-benar berawal dari belajar dari nol banget. Dan karena aku konsisten, lama-lama aku punya craftsmanship di sini gitu. Jadi satu buku yang aku baca tuh So Good They Cannot Ignore You, So Good They Cannot Ignore You, karangan Cal Newport. Itu sangat bagus sekali. Dan kalau kalian terapkan itu craftsmanship mindset, hidup kalian akan berubah dan tradingan, investasi saham kalian juga akan berubah menjadi lebih baik. Di dalam investasi dan trading saham, craftsmanship mindset ini diterapkan dengan sikap proaktif yang terus mau belajar dan berkembang, memanage resiko, tidak hanya mengandalkan orang lain, meskipun di Mvest dan juga di Mtrade itu dikasih tahu sahamnya apa. Agak-agak sedih aku waktu ngelihat data. Jadi tim kita tuh ada tracking tombol yang dipencet gitu. Dulu kita ngelihat bahwa member kita baik Mvest maupun Mtrade itu tombol yang dipencet kebanyakan merupakan tombol rekomendasi saham aja. Dan tombol edukasi, video-video itu sangat sedikit sekali dipencet. Tapi setelah kita sosialisasikan, udah mulai makin banyak gitu. Karena penting banget kalian ngerti alasan dibalik pengambilan keputusan, dan strategi itu penting banget yang kita ajarin melalui Mvest untuk investasi jangka panjangnya, dan trading itu di Mtrade melalui morning briefing dan day briefing. Jadi milikilah craftsmanship mindset buat kalian semua. Oke deh, sekarang waktunya apa? Giveaway. Waktunya giveaway. Sekarang aku mau kasih beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama. Jeng jeng. Oke deh. Pertanyaan aku adalah, tadi aku menyebutkan satu emiten yang harga sahamnya naik terus. Ini untuk dua pemenang ya. Ini untuk dua pemenang dulu. Aku kasih beberapa pertanyaan. Saham yang harganya naik terus dan dia mulai masuk ke energi terbarukan. Dan dia mulai masuk ke energi terbarukan itu ngapain ya? Ngapain ya dia ya, kira-kira ya? Melakukan penjualan hasil olahan wood pellet. Aku akan sebut ID kamu random aja, jadi kalau nggak kepilih jangan marah. Yang kepilih langsung DM aku, screenshot, atau sebutkan kode TikTok kamu apa. Dan pastinya juga disertai nama, email, dan WhatsApp. Karena kalau kamu nggak ada itu, ya kita nggak bisa kasih URL Zoom-nya buat besok. Kita nggak tahu gitu. Oke, Hengki Lim. Terus ada di sini Johnny Chuong. Silakan DM aku di Instagram nanti. Karena kamu dapat Mvestart gratis. Buat besok jam 10 pagi. Masih ada 8 orang lagi. Aku mau kasih pertanyaan buat siapa ya? Aku mau kasih pertanyaan tentang, tadi ada satu emiten yang aku bahas. Dia itu lagi membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Emiten apa itu? Yang lagi ngebangun pembangkit listrik tenaga sampah. Apa coba? Ayah, Pak Effendi mah nggak usah. Kamu udah dapat gratis sebagai member. Ada, aduh cepat banget. Valerie yang ada hati-hatinya itu. Terus kemudian ada Variana. Valerie dan Variana DM aku di Instagram dengan menyebutkan ID kamu. Tulis saja, aku menang giveaway Mvestart buat besok. Aku minta Zoom URL-nya gitu ya. Oke, terus kemudian aku kasih pertanyaan yang ketiga. Yeay.
Asik nih, bisa nanyain kalian nih. Emiten apa yang dia akan mengintegrasikan membershipnya dengan kawan lama grup? Gampang jawabannya. Saya jawab betul, kalau nggak dikasih ya jawabannya yang betul banyak kan aku cuma harus memilih 2 aja. Jadi emiten lah nih Kama Jaya Kamarati 1, terus ada banyak banget lewat semua. Yang ID-nya beruang, aku nggak tahu siapa yang ID-nya beruang. Oke, masih ada 4 pemenang lagi untuk Investart gratis besok. Aku mau kasih pertanyaan yang lain lagi, biar seru nih. Emiten apa yang bakal menyasar orang-orang yang suka berobat ke Singapura atau ke Penang? Emiten apa tuh? Ada 2 orang yang aku pilih nanti. Shiro Hagi, Afu Sunaidi, apa tadi? Aduh, jalannya cepet. Ya benar, Afu Sunaidi. Oke, aku punya 2 orang pemenang lagi untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kira-kira apa ya? Mindset apa yang bisa bikin kamu jadi lebih maju berhasil dalam trading dan investasi saham? Lawannya passion focus mindset apa tadi? Tulip lover. Terus ini yang tadi mencoba dengan pantang menyerah ngejawab terus. Ada ini yang ID-nya susah banget disebut deh, serius. CHCHXHXXH. Karena susah disebut, maka aku sebut DM saya buat kalian 10 orang pemenang Investart, langsung dikasih Zoom URL-nya buat besok jam 10 pagi. Thank you semuanya ya. Kalau kamu nggak DM, aku nggak bisa kasih ya. DM dan sebutkan ID TikTok kamu. Semoga bermanfaat buat semuanya dan selamat malam, selamat beristirahat. Hamsternya udah mulai berisik. Hamster beneran udah mulai berisik. Jadi good night. Thank you semuanya yang udah seru-seruan malam hari ini. Dadah. Lagi pertanyaannya, moh. Ngantuk aku. Dah. Good night, we want more. Lucu deh kalian. Next time ya. Dah, happy weekend. See you tomorrow, 10 a.m.